Kalau kita lihat memang kalau kita berdiri di Kemang, luas banget ya bumi ini. Ya, coba di zoom out. Zep, bumi itu cuma sebesar kelereng. Nah, bagaimana dengan yang baik? Kan kita selalu berasumsi kalau memang ini dunia mirip surga. Seberapa besar sih surga itu? Dunia aja tidak semua saya bisa kelilingi. Nah, makanya itu orang pelit harus dengar yang kayak gitu. Celup tangan di air, angkat, ada air yang jatuh, netes, itu dunia. Berbandingnya, semua air yang ada di bumi ini, itulah akhirat. Coba ya kan. Jadi kalau ada orang sibuk ngurusi dunia aja, itu orang yang tertipu. Sudah jelas agama kita bilang, dunia ini isinya tipuan. Masih aja mau tertipu. Sudah jelas hidup ini isinya sedang gurau. Masih aja melayani sedang gurau. Ada lagi lebih parah, dia serius, padahal dia sedang gurau. Mana itu om yang serius? Ketika sudah punya kekayaan, sombong, itulah orang yang terlalu serius. Karena dia pikir dia sudah kaya. Apa sih kekayaanmu? Om dunia itu loh, cuma tetes. Ya kan? Maka kenapa Allah marah ketika kita sombong? Allah ingin menunjukkan bahwa sebaiknya kau jangan sombong. Karena kapan kau tidak sombong, maka kamulah sombong. Bingung kan dengan kalimatnya? Kapan kamu tidak sombong, kamu itulah orang yang berhak sombong. Tapi kapan kau memilih sombong, kamulah orang bodoh. Maksudnya gimana om? Orang yang sombong, dia menentang Tuhannya. Orang yang tidak sombong adalah orang yang sabar. Orang yang sabar dia bersama Allah. Nah, siapa pemilik langit dan bumi? Nah, itulah orang yang kalau disayang sama Tuhan dia boleh sombong karena dia bisa apa saja. Dia bisa apa saja. Jadi kalau kita punya tim di bawah ini ada yang ngomel, protes aja, lalu Anda melayani dengan senyum, Anda orang yang punya kesombongan itu. Tapi kita tidak. Dosa sebelumnya. Saya nggak tahu, saya nggak kenal dia. Ya sudah. Kamu orang yang rugi. Termasuk mau kata nih, kita suatu ketika kan pengen memperkenalkan SR di sebuah lembaga. Kita datang presentasi ulang, kagak ada yang tertarik. Misalnya ya, kagak ada yang tertarik. Dongkol nggak? Dongkol. Sudah gitu, sukanya bisik-bisik sambil melihat kita. Pasti ada ngapalin. Ini gara-gara dia banyak orang itu. Udah selesai. Begitu ketemu tengah jalan kita nggak melihat. Itulah orang yang rugi. Padahal orang yang hari ini ketika kita presentasi dia tidak ikut, boleh jadi 7 atau 10 tahun kemudian dialah orang yang paling banyak belanja. Bahkan dialah orang yang akan membuka ekonomi. Dan itu down. Makanya jangan sia-siakan. Dia tidak ikut. Layani. Dia tidak ikut. Lain apa kabar bu? Ini ada produk baru. Saya kirimin. Kau sendiri. Ambil aja. Saya tuh merasa bersyukur ibu pernah bantu pakai rumah ibu presentasi. Wah subhanallah ibu ini baik banget. Dia puyeng terus itu kalau kita baikin. Lama itu kenapa sih? Setiap ketemu, misalnya dia ketemu sama kita kan, ibu mana bu? Iya nih sibuk banget barang saja. Ya Allah kirim terus kemana-mana. Dia puyeng kan? Jangan bilang ini nih stok barang pulang. Jawabannya tunggu nggak ikut. Yang salah siapa? Ya kita. Kalau membentuk tim dengan visi besar, yang paham yang kayak gitu-gitu. Kita nggak loyo. Kenapa? Nggak tahu, saya juga bingung ini orang saya orang enggak. Jangan semangat terus senyum supaya dia lihat dia banget bersama SR ini. Itu baru SR 12 loh. Belum SR 13 yang baru SR 12 dia udah kaya. Apalagi dia sudah ikut SR 17, sudah SR 20, kaya raya. Jadi ini produk SR ini kita baru keluarkan yang 12. Jadi sudah kelihatan kan angkanya banyak. 12 itu sudah begini, apalagi kita sudah 17, 20 ya. Nah, mari kita lihat efeknya kalau kita ini tidak bisa memahami apa yang disebut dengan tujuan sukses. Jadi visi besar kenapa SR12 menyajikan training semacam ini, biar kita sadar bahwa apa-apa saja yang disebut dengan sukses besar tadi itu harus dipahami,
harus disadari. Karena tanpa itu tidak bisa. Makanya tanya sama diri Anda. Jadi pulang dari acara ini, Anda harus mendesain. Saya ini kayak tadi Mbak Maya. Mbak Maya, apa tujuan sukses Anda? Apa dia bilang? Ya pokoknya untuk diri sendiri. Saya kejar lagi. Ada apa dengan sendiri? Dia cari kepuasan. Coba, dia hidup untuk cari kepuasan. Bukankah kita hidup untuk menjadi leaders? Itulah khalifah. Jadi khalifah, leaders, pemimpin. Apa yang harus kita pimpin? Hawa nafsu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu, tapi ikutilah hawa nafsu Tuhanmu. Boleh ikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsunya siapa? Hawa nafsu Tuhanmu. Tuhanmu suruh apa? Kerjain. Itu namanya takwa. Karena apa? Fenomenanya seperti ini. Boleh kita lihat. Ya, perhatikan. Yang harus kita sadari, saya menangkap di masyarakat. Ada manusia yang bisnisnya sukses, tapi hidupnya kacau. Dulu waktu miskin, baik banget, rajin, senyum, peduli, tapi setelah kaya, mulai sombong. Mulai dari sepatu. Dulu sepatu apa aja dipakai? Betul? Dulu kacamata apa aja dipakai? Dulu jilbab apa aja dipakai? Sekarang ya Allah pakai tas najis, ya pakai yang budaya. Harus tas ini ya Allah nih, sepatu. Dulu Bu, naik angkot ya Allah rajin banget. Sekarang katanya kalau naik angkot takut kena corona. Dulu handphone abal-abal ya Allah, sekarang handphone malas megang sendiri, tidak ada kakinya. Malas mau masih pegang sendiri loh. Ini sudah ada kakinya. Nah, saking tak kuat, tak punya lagi tenaga. Oh iya, orang itu kalau sudah baik berduit, tenaganya dihabisin sama Allah. Mau beli rokok aja dulu, kalau mau beli rokok ya Allah jalan kemarin tuh jauh, mana lo beli rokok? Setelah kayaknya tidak mampu. Dulu waktu miskin ya Allah 6 anaknya digendong semua. Sekarang 1 anak, 1 yang gendong. Jadi jalan tuh panjang tuh. Satu aja itu, kita tanya sama suaminya, itu istrimu semua? Bukan. Istri saya tadi kayak di depan. Dan ini kok ada yang gendong anak? Berarti pahala istrimu jangan sama dia semua nih. Rugi gak? Enak ya miskinnya, pahala kita harus sendiri ya. Nyabu kita yang ambil. Sekarang Bu, pahala kita Bu diambil sama orang lain. Sampai masak untuk suaminya perempuan lain. Sampai suaminya makan netes yang lapar. Sampai ya Allah, dulu kalau waktu masih miskin, hari-hari setiap detik sama suaminya. Kenapa rumahnya sakit? Itu lagi. Itu lagi. Banyak. Kalau sekarang rumahnya gede. Naik, lantai 3, lantai 4, mana ke belakang? Dia tanya sama bantunya, ibu mana? Saya juga cari ibu. Ya Allah, kenapa Pak? Aku juga lagi dari ini dari itu. Ya, jujur ini istri itu ya Allah. Aku nyari susah. Akhirnya pas ketemu balik lagi. Pas naik mana ibu? Balik lagi. Akhirnya terakhir suaminya bilang, sudah kau aja jadi istriku. Kau lebih gampang saya temukan. Iya kan? Kapan saya butuh kau selalu ada. Kamu susah sekali. Kamu di mana, Ma? Ya, kasih banget. Hati-hati ya. Ada orang sukses, gara-gara sukses itu hidupnya anak tidak terurus. Visi besar itu tolong sadarkan. Ya, sama kita punya downline. Karena jangan sampai kita sudah smart, sukses kita sudah smart, ini orang-orang di bawah kita yang kacau. Padahal bisnis kita itu tujuannya bukan hanya uang, tapi duit.
terjadi pada dunia ini? Yang terjadi pada dunia ini, apa yang kau jadikan? Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, oh apa sih yang terjadi pada kehidupan saya? Kenapa hidup saya begini? Jawablah, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, itulah yang kau jadikan. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi sebenarnya tujuan utama itu siapa yang menentukan? Iya, jadi jangan lagi mengatakan gini, Om, kenapa sih saya sudah berjuang, saya sudah yakin, Om kan bilang, pokoknya percaya, berdoa, ikhtiar, pasti dapat. Kok nggak dapat? Dengarkan ya, ini filosofi berpikirnya, tolong diperhatikan. Om Bagus kan bilang, pokoknya satu doa. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhtiar. Om bilang pasti dapat. Kok Om Bagus berani banget? Karena yang ngomong zat yang maha pasti. Mintalah padaku dengan bersungguh-sungguh. Ya, saya ulangi lagi, perhatikan struktur berpikirnya. Mintalah padaku dengan bersungguh-sungguh dan yakin. Kadang-kadang kita pikir bersungguh-sungguh itu kata-kata. Sungguh loh. Sungguh itu bukan pekerjaannya mulut, tapi start dari mulut. Sungguh itu harus sampai pada ikhtiar, termasuk bersyukur. Alhamdulillah pendapatan juga naik, itu baru syukurnya mulut. Sekarang siapa yang disuruh bersyukur, mulut atau manusia? Nah, manusia itu emang mulut doang. Mau anda dipoto mulutnya doang kelihatan. Kok mulut doang? Ya, lu yang bersyukur cuma mulut doang. Jadi yang bersyukur itu apa saja? Ini mata, telinga, hidung, mulut, lidah, leher, perut, semua ini satu badan bersyukur. Ini juga bagaimana cara bersyukurnya. Ini bagaimana cara bersyukurnya. Nah, kita bersyukurnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar sampai pagi. Karena yang bersyukur bukan manusia. Padahal dikatakan wahai manusia. Berarti satu. Nah, mari kita lihat. Om Bagus sudah bilang doa, yakin, ikhtiar, pasti. Kok saya nggak dapat? Kok saya gagal? Berarti Om Bagus bohong? Bukan. Tidak bakalan ada orang yang doa, yakin, ikhtiar tidak dapat. Pasti dapat. Loh, kok saya tidak dapat, Om? Tidak dapat. Kok saya tidak dapat, Om? Kok visinya ini sudah gambarkan, Om? Visi besar sudah gambar. Kok nggak tembus, Om? Ya pasti ada doamu yang salah. Pasti ada yakinku yang tidak dapat. Pasti ikhtiarmu kurang. Jadi kapan kita berjuang kita masih tidak dapat, berarti tugas kita memperbaiki ke atas. Ini pasti ada yang salah. Sudah paham Ibu? Katanya kalau kita sabar bersama Allah, kok nggak ada ya? Allah di samping saya, katanya bersama Allah. Oh dah, perasaan itu nggak ada Allah. Ya, kamu yang mengusir Tuhanmu dari dirimu. Karena sabarmu itu coba-coba. Coba sabar. Coba minyak kayu putih aja, nggak boleh coba-coba. Ya, ini Allah yang coba-coba. Emang Tuhan itu eksperimen. Nah inilah yang kadang-kadang kita lupa. Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi? Selamat datang Bu. Yang ketiga, ada manusia bisnisnya gagal, tapi hidupnya selamat tuh. Bingung kan? Hidupnya kacau. Bingung kan? Bingung. Karena kita bilang apa? Ini orang sudah gagal, hidupnya kacau. Kata Rasulullah, inilah manusia paling baik. Di dunia menderita, matinya neraka. Masih lebih untung itu koruptor. Di dunia dia bahagia, matinya neraka. Begitu dia masuk neraka, kita masuk surga misalnya. Gue neraka, dia bilang apa? Gue udah pernah. Dia jawab begitu kan? Ya, gini-gini juga gue udah pernah. Gue udah terlatih dulu. Silakan kau nikmati neraka. Biarin neraka gua. Kayak gitulah. Sebenarnya ada juga manusia yang bisnisnya sukses dan hidupnya juga selamat.
Nah sekarang kalau ditanya, mana yang paling bagus Om? Kalau begitu apa fungsi bisnis sebenarnya? Fungsi bisnis yang pertama itu bagaimana caranya kita menjadi manusia sukses, hidup kita selamat. Om, tapi kalau tidak dapat Om, ya sudah, bagaimana caranya kalau kita bisnisnya gagal, hidup tetap selamat. Jadi sebenarnya tujuan kita, visi besar kita mana? Selamat. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya sebenarnya, mana yang terbaik Om di antara semuanya? Ya kalau bisa yang ini lah. Iya kan? Iya kan? Sekarang saya mau tanya, mau nggak hidup Anda bisnisnya sukses? Terus tujuan hidup Anda juga selamat mau. Nah Anda sekarang sudah di situ. Anda sekarang sudah di situ. Jadi tidak perlu mau lagi. Anda sekarang sudah di situ. Cuman mau nggak Anda pertahankan? Mau nggak Anda sterilkan? Ya udah sterilkan aja. Sterilkan. Karena apa? SR ini tidak mengajak Anda merampok. SR ini tidak mengajak Anda untuk memfitnah. Tapi kalau ada kita mulai memfitnah, itu Anda sendiri loh ya. Ini harus Anda pahami dulu. Ya. Kita lagi. Bagaimana menggapainya Om? Menggapainya kita harus memiliki visi yang besar. Karena kapan visi besar ini tidak dicatat, buat kita dipakai. Untuk apa kau bisnis? Revisi. Oh belum selesai. Makanya saya selesaikan. Ya makanya jawab dong. Di mana-mana ujian kalau kau sudah berhenti jadi kompor. Itu namanya pembenaran. Nah kayak gini-gini harus dibuang. Sifat begini. Sekali menjawab, jawabnya karena nanti di kuburan juga begitu. Begitu kau sudah selesai dikapok. Loh kenapa saya dikapok? Maksudmu itu sampaikan di depan. Nih. Doamu itu masukkan di depan. Karena doa itu harus diucapkan, itu hanya kata-kata Om. Hati-hati loh. Perempuan bisa saya pegang tangannya sah kalau gara-gara kata-kata. Betul? Tapi perempuan saya sebagai laki-laki pegang bisa haram gara-gara kata-kata. Saya tidak berkata-kata. Tapi kalau saya bilang saya terima nikahnya Dwi Anggani, Widya Stuti dengan emas kawin seulakan alat sulap tunai. Sah nggak saya pegang istri saya gara-gara kata-kata? Tidak percaya? Silakan keluar dari hotel ini, semua orang lewat bilang babi, anjing, setan, kafir. Dia marah, dia bunuh kita. Karena itu hanya kata-kata Mas. Nah ini harus kau pegang kepada downline kita. Kita ini memang hanya berkata-kata, tapi hati-hati. Jangan juga, maksud saya begini. Maksud itu didepankan. Jangan diselubungkan atau disimpan-simpan. Begitu makanya. Jadi karena hidup ini maksud. Gitu loh, makanya innamal a'malu binniyat. Bukan apa kata-katamu, tapi maksud. Maka sebaiknya maksudmu itu segerakan di depan. Makanya diajarkanlah berniat. Karena maksud yang menyelubungi. Sama dengan begini ya, ini tolong diperhatikan. Tuhan mengatakan apa? Allah mengatakan apa kepada hamba-Nya? Aku tidak lihat dari jilbab. Aku tidak lihat dari bosmu. Aku tidak lihat berapa yang kau sedekahkan. Aku tidak lihat cara sujudmu. Aku tidak lihat jenggotmu. Aku tidak lihat jidatmu yang hitam. Tapi aku lihat adalah bersih tidaknya hati. Jadi biar kau sholat malam kalau hatimu kotor. Karena apa? Nanti ketika kita wafat, yang bisa menghadap Allah hanya hati yang bersih. Disebut qalbun salim. Jadi hidup ini, kita bisnis ini, tidak ubahnya kita bisnis SM ini, hanya berjuang membersihkan hati aja tiap tahun. Tiap detik. Ya. Ada lain kita ngomong apa? Ibu, kita bersihkan lagi hati kita di situ. Ya sudah Bu, kalau ibu nggak bisa tahu ya sudah. Kotor lagi hati. Capeknya kita bisnis, capeknya sholat, capeknya puasa hari ini ngotorin hati.
sampah, sudah tahu sampah tinggal 3 meter, mau jalan ke masukin itu pembersihan hati. Ini tidak. Nah, sudah jatuh, kotor nggak? Coba capeknya kita hidup, makan mahal, beli rumah mahal, tapi hari ini kita hanya kotorin hati. Rugi kan? Rugi. Capeknya kita ikut acara ini, cuma dapat dosa. Mending aja pulang bersihin lagi hati, keluarin, diomong-omong. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana merancang visi besar dalam sukses? Kita disuruh mengenal apa itu leadership, apa itu kepemimpinan secara benar. Bagaimana kita bisa memimpin kalau kita sendiri ilmu kepemimpinannya tidak punya? Kita lanjut. Kita harus pahami dulu alam kita sekarang. Bagaimana teknik memimpin dalam kondisi alam? Karena Allah sendiri ketika ingin menurunkan pemimpin, Dia selalu membaca dulu kaum. Ini Allah loh ya, sudah pabriknya manusia. Apalagi kita manusia. Jadi Allah tidak mengutus sebuah utusan atau nabi, rasul selain menggunakan bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Apa itu bahasa kaum? Bukan secara linguistik semata, bukan. Bahasa kaum itu dilihat alamnya. Nah kalau alamnya panas, Rasul diturunkan orang yang tidak tahan panas, ya gagal Allah mengutus utusannya, betul? Jadi kalau kita juga ini pengen menjadi utusan terbaik di dalam downline kita, di bawah kita, jaringan kita, maka Anda harus mengerti bahasa kaum. Nah, sekarang kita bicara dulu kaum secara general, ya kaum secara general. Karena walaupun ini emas yang kita bawa berlian, tapi kalau orang ini tidak paham apa itu emas berlian, kita bilang ibu akan dapat emas, ibu akan dapat berlian. Kira-kira dia senang nggak? Dia ini semua. Apa sih ini pegang? Bu itu emas, itu berlian. Itu terbaik, mau diapain? Saya lapar, butuh makan. Sekarang saya kasih Anda ilustrasi ya. Tolong ini dalam berpikir leaders. Monyet. Kita kasih 3 pisau sama tumpukan buah berapa miliar, dia pilih apa? Iya kan? Dia pilih pisau kan? Padahal kalau dia ini punya akal, dia pilih 8 miliar bisa beli kubur pisau. Sehingga monyet ini cuma duduk-duduk pisau tetap terus. Tapi ini milih pisau. Itulah orang yang tidak mengerti kehidupan, dia selalu memilih yang salah. Karena tidak pakai akal. Jadi jangan salahkan monyet karena dia tidak punya akal. Nah sekarang saya mau tanya, manusia punya akal nggak? Benar. Kenapa? Saya setuju sama Mbak Maya. Kenapa? Emang kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena sudah salah dari awal. Kita pikir manusia punya akal. Salah. Manusia itu berpeluang punya akal. Berpeluang. Tolong dicatat. Kalau akal tidak diambil, jangan mimpi punya akal. Kalau gitu akal itu apa Om? Akal itu pembeda. Kalau begitu membedakan apa Om? Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Dalam ilmu leadership, kalau tidak punya akal, bagaimana bisa mimpi? Bu, kita belok kiri atau kanan? Ya, kanan atau kiri ya? Ya itu kan tidak punya akal. Dia hidup pakai cara-cara dukun. Kayaknya begini, jangan ikut bisnis yang seperti itu. Itu bisnis yang tidak punya yang disebut dengan visibility study. Ya, kalau visibility study itu orang punya akal. Ya, jadi kita mampu melakukan perakiraan. Itu namanya perencanaan. Makanya kenapa fokus kita hari ini bagaimana menumbuh kembangkan perencanaan untuk menuju ke pembentukan tim yang paham terhadap visi besar. Nah itu, ya kita lihat. Nah, apa-apa saja yang harus kita pahami. Kita sudah tidak lagi di era ini. Kita tidak di era ini. Kita tidak di era ini. Tapi kita ada di era ini. Era apa ini Om? Eranya disebut konseptual. Di dalam konseptual
ada era yang disebut dengan milenial dan ciri khasnya menggunakan konsentrasi literasi digital. Inilah milenial. Apa itu Om? Ya Allah, semua serba tombol. Bahkan dia pengen bisnis itu tombol. Bukankah Anda rata-rata di sini sukses gara-gara tombol? Betul? Anda lebih banyak main tombol daripada ngomong. Jadi nanti di kuburan juga suka. Kalau ditanya sama mereka itu sih. Mana lo? Kita jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa kalau wafat itu bawa handphone masuk. Karena di kuburan juga sudah milenial. Ya. Nah kalau begitu, pahami bahasa gambar, pahami bahasa kata. Karena yang bahaya. Kalau Anda kirim kata, lalu kita punya jaringan ini menggunakan maksud sendiri. Oh, ibu ini nulis ini maksudnya. Loh kok dia yang menafsirkan ya? Kita kirim kata apa dinafsirkan? Mulai tersinggung. Jadi walaupun di era literasi digital tetap harus ada tatap muka. Paham Bu? Sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. Apa ciri khasnya? Oh bagus, era konseptual. Anda usahakan punya banyak karya. Saya suka itu ibu ini kata dia juga bikin acara. Ya Allah, itu desain acaranya itu gini-gini. Ya Allah, kalau dia ngomong itu selalu membawakan. Ya Allah, perhatiannya ya kita selalu menciptakan. Apa yang kita ciptakan, Om? Semua yang punya rasa simpati. Kalau kita tidak bisa punya simpati, jangan mimpi bisa menjadi leaders. Sekarang ini Bu, di era milenial, orang kalau sudah jatuh cinta kepada orang lain, biar dikasih apa? Coba kita belajar ya ilmu jatuh cinta. Ilmu jatuh cinta itu orang sudah terhipnotis. Kata orang, maaf ya agak jorok, teh kucing rasa coklat. Apa maksudnya itu? Sudah mati rasa, kita diikuti aja terus. Kita ke kiri semua itu. Kenapa Bu? Saya membersnya itu. Kita sudah kompak, jalannya miring semua itu. Pakai bros kanan, bros semua, Bu, bros kanan Bu ya, bros kanan. Bu, itu sudah terbiasa itu. Sudah itu. Bu, kita pakai tas yang ini, waktu ke Surabaya itu pun sama tasnya. Bu, jangan masuk dulu, tunggu kita di depan. Tuh orang-orang udah pernah masuk, jaring. Kalau grup kita, nanti nyusul. Ngumpul di luar semua, gak ada yang masuk. Kenapa ibu ini ya? Iya, tahu aja. Jadi kita selalu sama-sama. Kalau Anda punya jaringan sudah begitu, itu sudah kemakan sama simpati Anda. Tapi gede nggak sih jaringan kita? Bu, jangan masuk, kan saya sudah bilang jangan masuk dulu. Masuk semua, kan tidak 28 Bu. Mulai gak kompak itu. Kalau sudah begitu, berarti Anda gagal memimpin di era milenial. Ya? Jadi ini untuk introspeksi. Kita belum bicara visi besar, belum. Baru cara mendesain dulu. Ya, menjadi leader. Kita lanjut. Karena apa? Di era itu, manusia sangat butuh yang namanya hiburan. Apalagi yang disebut dengan induksi hipnotik. Jadi ada sebuah rumus di otak, namanya rumus NM. Ini adalah rumus tentang kebutuhan akan hiburan. Bukan Kiai Haji. Pak Tommy sudah datang. Kebutuhan akan hiburan. Nah, permasalahannya era konseptual, era milenial, ini ditandai dengan kebutuhan hiburan yang sangat tinggi. Coba, Bu, orang mendengar ceramah aja, tunggu yang menghibur. Padahal agama itu isinya dua, ada kabar gembira, ada peringatan. Kita enggak, pokoknya kalau enggak lucu, malah sama aja. Ini bagus ceramahnya ini lucu. Sebagian di antara Anda juga minta pembagusnya isi karena lucu. Padahal saya ini adalah orang yang paling serius. Oh, itu lucu.
Saya lanjutkan. Akhirnya kita hidup harus tidak pernah jauh dengan kebutuhan hiburan. Jadi ibu-ibu harus bisa menghibur. Anda punya jaringan. Enggak, Om Bagus itu jaringan saya dia suka kalau orang nyanyi. Apa boleh buat? Bukan nyanyi itu kan jelek. Innamal a'malu binniyat. Saya nyanyi niatnya untuk menghibur. Karena perintah agama mengatakan hendaknya ketika kau berkomunikasi selalu menghibur hati orang. Tidak apa-apa. Lah Bapak, hafalkan saja. Masalah mau bagus atau tidak, niatnya saya menghibur. Ya kan? Jadi Anda sebagai top leader, kalau tidak bisa nyanyi, nanti Anda punya jaringan yang hobinya nyanyi tidak akan suka dengan Anda. Paham? Nanti kita bedah. Karena orang menyukai orang lain yang sama dengan dirinya. Bagus saya nggak bisa nyanyi, bukan nggak bisa nyanyi, kamu nggak pernah mau belajar menyanyi. Oh bagus saya suka dong kalau ada pemimpin, ada om jaringan saya udah suka sekali kalau kita ngomong ayat. Ya udah kalau presentasi keluarin walaupun satu ayat. Sampaikan ayat itu, sampaikan hadis. Karena waktu nggak suka saya ini nih keren nih, ini presentasi saya marketing. Tapi kayak pengajian suka saya kayak gini. Kenapa? Ada juga ibu-ibu datang kalau makanannya enak. Itu paling banyak. Jadi tolong Anda juga ini leaders, belajarlah nata-nata tempat. Belajar itu namanya ilmu setting buffet. Saya paling suka aja pasti ada gaya baru nih. Dan lucunya setelah ada presentasi, ibu-ibu sekalian, presentasi SL12 sudah selesai. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana merangkai anggrek. Ibu-ibu pertama itu pesonanya, itu simpatinya. Besok apa lagi. Inilah visi besar yang kita bangun. So, visi besarnya di mana? Akan menjadikan wanita ini super di bisnis, tapi super juga di hadapan suaminya. Tapi kalau bisnis maju, suamimu kemprok, jalannya begini, tidak ada yang ngurusin, itu sukses yang mana dulu? Kita kan pengen bisnismu maju, suamimu tambah ganteng, suamimu tambah bersih, makanannya sehat. Kenapa? Istrinya maju. Ini enggak. Saya ini gara-gara bisnis orderan banyak. Suami saya telantar. Apa yang terjadi? Nah, bahayanya Allah uji di mana? Waktu suaminya kerja cuma bisa kasih berapa duit. Sekarang berapa persen di hati Anda sudah mulai memikirkan sukses bisnisnya bagus, tapi rumah tangganya mulai hancur. Kenapa? Karena Anda sudah bilang, kau kasih apa sama saya? Berapa sih? Kalau bukan saya bantu kau, bisa apa yang rumah tangga? Kau sudah bilang tadi, kau sudah mulai hancur hidup gara-gara bisnismu sukses. Jangan kau bisa sukses bisnis di SL12 itu karena ridho suamimu. Maka yang harus kau bilang, jangan pernah mengatakan, Mas, aku capek ngurusi SL. Waduh, jangan. Sudah keluar dari leadership. Gagal Om Bagus ngomong hari ini. Ini kenapa? Jangan pula ketika rokok keluar, rokok lagi. Mati sama rokok. Jadi suaminya mati bukan karena rokok, karena omongan istrinya. Ini saya ajarin ya, ibu mulut. Itu namanya lip service. Mulut ini, ya, ketika ditambah pemicu, dia tinggi daya magicnya, daya sihirnya. Salah satunya pemicu itu hubungan kita dengan yang ngomong. Saya tidak kenal Pak Tony. Saya jalan. Pak
Tony bilang, songong banget tuh orang, jatuh. Saya bisa jatuh. Karena saya songong di depannya. Itulah jeleknya kalau kita songong kepada orang. Kenapa? Dia punya hak teraniaya. Bayangkan kalau kita songong di satu plaza. Satu plaza merasa teraniaya. Dia bilang, ibu-ibu kenapa sih? Jatuh kapal, jatuh pulang. Ini orang yang tidak kenal. Oke. Naik lagi jawabannya. Saya kenal. Mas, ada apa nih? Dalam hatinya, soal mana orang? Ya. Saya sudah kenal. Naik gak itu? Kekuatan mulutnya Pak Tony. Naik. Saya sahabat, tambah parah. Sepupuan, tambah parah. Apalagi yang ngomong itu suaminya. Yang ngomong itu istrinya. Yang parah lagi, suaminya sayang banget sama istrinya. Istrinya sayang sama suaminya. Naik kekuatannya. Istrinya bilang, Mas, kok lulus kanker. Apa yang terjadi? Sekarang saya mau tanya, suami kena kanker gara-gara apa? Mulut istri. Maka bilang sama suamimu, Mas, rawat saya biar sehat. Gimana suamimu sudah tidak bisa berhenti? Kecuali suamimu tidak merokok. Kalau datang kasih rokok, Mas, rokok dong biar sehat. Allah kan salah. Suamimu itu tidak butuh obat yang namanya rokok. Udah kayak Pak Tony, dia butuh obat jiwa. Saya butuh obat jiwa. Rokok itu obat jiwa. Coba tidak percaya? Masih tidak percaya? Larang dia merokok satu hari. Kalau tidak jiwanya ngacau. Mana kan hebatku? Ini kamu ya. Dia lewat di depan mobilnya mana ya? Lewat. Ada supir itu. Itu kamu. Itu gara-gara merokok. Nanti ada sisi khusus saya bongkarkan. Saat kita tadi mungkin bisa ketawa karena kita tidak pernah riset. Bagus ini ngomong dari riset. Coba kalau ada apa-apa, di mana ada nafas? Kalau ada apa-apa, ada gimana? Kenapa? Karena Anda ingin memenuhi kerongkongan Anda yang disebut dalam ilmu fikih kundalini. Kundalini itu Anda ingin masukkan udara sebanyak mungkin. Karena kalau kundalini itu dipijat, roh kita tenang. Tapi kalau asap yang masuk ditarik, cepatnya penuh. Makanya kenapa perokok itu tenang? Suruh bikin lagi rumus. Dia keluarkan rumus baru. Itu rumus saya itu gara-gara rokok. Lalu mana keluar produk baru? Kita ini kan jalan-jalan kemarin umroh ya. Itu gara-gara rokok itu. Makanya saya lihat Pak Tony mengeluarkan baik, biar lebih banyak produk ini. Pikirkan produk. Kemarin saya diskusi bahas. Waduh, itu bisa 10 pabrik lagi jadi. Siap-siap aja jualan. Jadi cuma 10 pabrik kalau ada malas jualan. Nah seperti itu, jadi jangan zolim. Ya. Makanya yang tidak punya ibu jangan ikutan merokok. Karena kita lalu ini. Jangan juga bilang haram. Apa? Mana? Saya dulu mau nanya sama kiai. Baru saya mau keluarkan pertanyaan. Kata-kata ambil daftar. Kenapa harus dagali kayaknya? Dia ada bakar. Pulang saya bisa beli rokok. Mana harus sudah kita? Itu gara-gara saya beli rokok. Oke, jadi apa itu? Ini
entertainment. Sekarang ini orang-orang butuh kenapa? Bayi-bayi lahir langsung dikasih hiburan dulu, Bu. Zaman saya kecil, ya Allah, hiburan itu apa, Bu? Televisi hitam putih kecil lagi, cembung. Jadi bayangkan muka kita cembung dua. Kita nonton unyil tuh, boneka-boneka begini-begini doang. Kita terhibur. Aneka dia safari, ya Allah, kita nonton itu masih begini tuh. Yang main gitar nggak ada gaya, kan dulu main gitar nggak ada begini, nggak ada. Kita udah terhibur sekarang. Orang yang gitar, ya Allah, nggak bisa begini, nggak ada yang nonton. Ibu Arman Maulana kalau nyanyi seperti orang segitu disandingkan. Ya karena itu kebutuhan. Ya, jadi bayangkan kalau ada presentasi yang bilang selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, selamat datang di SMC. Di produk. Ya, Anda harus apa kabar semua? Semua kabar di atas. Itu semua orang berdiri. Wah ini loh. Karena kebutuhan hiburan. Paham? Coba sekarang saya tanya, kenapa beli handphone ini? Nih, kenapa pakai handphone ini? Ini semua karena hiburan. Dikit-dikit, foto dulu dong, begini, nah itu apa itu? Dulu foto, biar hitam putih, penuh kenangan. Padahal dulu orang kalau foto gimana kayaknya? Aku. Gak percaya, coba ambil fotonya bapak sama ibu. Begini semua itu tukang. Apalagi foto-foto tahun 1800. Lihat itu foto-foto, begini loh. Dia sekarang foto kalau dia tidak harus yang bukan harus bukan karena kebutuhan hiburan naik. Saya udah prediksi tuh, makanya kenapa saya dulu S2 ambil entertainment communication. Karena saya sudah prediksi, waduh dahsyat ini. Ini kalau tidak di dalam nggak bisa. Saya bikin sekolah untuk era ini. Makanya di kafe itu, di sekolah saya itu, dari tahun berapa sudah saya wajibkan mereka harus bisa milih video, bikin promo, bikin apa. Padahal dulu mereka itu, ngapain sih kita sudah bukan akan tiba sebuah era. Di era itu, kalau nggak bisa bikin video, kagak laku. Apa sekarang mereka bilang apa? Untung dulu gue belajar, apa gue bilang? Itu hebat. Coba dulu tidak ada. Bicara di depan sudah diajarin jadi MC, jadi host TV. Makanya sekarang anak-anak sudah ngomong, kita enggak. Bapak-bapak SR 12. Jadi mulai sekarang seperti itu. Apapun harus Anda hibur semua orang, tetangga hibur, semua hibur. Karena hiburan itu. Kenapa? Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah turun. Isinya hiburan, makanya disebut kabar gembira. Itu hiburan. Jadi sudah lama sebenarnya Al-Quran itu memprediksi kita aja kalau tidak beriman kurang apa. Tapi hati-hati, dia peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi kalau Anda baca Al-Quran senang, Anda itu beriman. Karena kabar gembira. Tapi ya Allah, banyak-banyak istighfar. Sudah dekat. Tidak paham ya? Jadi bahayanya ketika hidup kita punya mulut ditambah pemicu kacau. Makanya tolong kalau ada masalah dengan Anda punya jaringan, jangan pernah ucapkan kata-kata negatif. Susah banget. Ini satu. Yang lain baik semua. Ini satu. Ya Allah, lama ini dulu saya bikin stres. Akhirnya Anda ngurusi satu jaringan itu doang, ada stres. Sekarang tujuan sukses apa? Untuk selamat. Ngapain kamu stres ngurusi itu? Dibalik bahasanya, jadi gimana cara baliknya Om? Ini dari bahasa bikin saya bahagia. Setiap hari masalah. Kan Om bagus bilang kita disuruh cari masalah. Baik banget itu orang pagi-pagi udah kasih masalah. Bukan harus cari. Dia setiap hari, Bu ada masalah nih. Terima kasih. Kita enggak masalah. Oh lu salah. Nah, rumah sakit dan dokter. Saya jadi mulai sekarang data. Jadi visi besar.
besar itu ada di mana? Ada di data. Visi besar itu ada di afirmasi penggambaran. Kalau gambarmu salah, kamu salah. Coba jalan, misalnya saya salah kaprah terhadap Mbak Sandy. Saya pikir Mbak Sandy benci saya. Setiap saya jalan, saya juga lihat gimana. Kenapa? Saya ini loh yang benci saya. Tapi kalau kita tahu orang itu baik sama kita, dia orang baik, dan dia selalu juga menciptakan kebaikan kita, kita gimana? Nah makanya, anggaplah semua hidup ini adalah baik. Makanya mengapa visi besar menyuruh kita untuk berhusnuzon, berbaik sangka. Sampai kapan dong? Sampai kiamat. Terutama kepada Allah. Tapi mana mungkin suami saya begini kok baik kok? Baik itu, cuma kau kurang iman. Kau pikir suamimu melakukan itu karena suamimu buruk? Suamimu itu baik, dijadikan korban untuk memuji.